Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 131, bait yang pertama hingga yang kedua. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah, lewat malam gelap, keterang yang tetap, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Bila jalan berat, Tuhan tinggal dekat. Bila ajalku telah menjelang, dengarku berseru, peganglah tanganku, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang mau pimpin dan berkati agar kami boleh mengerti apa yang Engkau katakan kepada kami hari ini ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam doa keluarga. Kali ini dengan tema penyertaan Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9a. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak kecil yang pada suatu hari tangannya terkena cipratan minyak panas. Dia menangis menjerit-jerit karena kesakitan. Ibunya begitu panik sebab dia tidak mampu menghentikan penderitaan anaknya. Sedangkan buah hatinya kelihatan begitu kesakitan. Walaupun ia sudah memberikan obat untuk mengurangi rasa sakit, tetapi putrinya tetap menangis.
dan kesakitan. Ia hanya memeluk, mengelus, dan meniup jari anaknya. Sekalipun ibu anak itu tidak banyak bisa meredakan sakitnya, tetapi kasih sayang yang diberikan, pendampingan ibunya memberikan rasa nyaman. Sang anak yang sedang kesakitan itu merasakan kasih sayang ibunya, sehingga dia merasa lebih tenang. Sang ibu tidak bisa mengecilkan penderitaannya, tetapi dapat membesarkan hati anaknya. Saudara, pada saat-saat kita menderita, pada saat-saat kita berjuang mengatasi masalah kita, mengalami sakit hati, takut, khawatir, kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan selalu mengerti keadaan kita. Tuhan menyertai, mendampingi, dan menguatkan kita. Di dalam Yohanes 5 yang sudah kita baca tadi, diceritakan ada seorang yang sakit bersama dengan banyak orang sakit di tepi kolam Bethesda. Orang itu sudah 38 tahun. Rupanya situasi di tepi kolam Bethesda saat itu seperti di rumah sakit. Di situ ada 5 serambi berisi orang-orang sakit, dan mereka percaya suatu saat ada keajaiban ketika malaikat Tuhan menggoncang air, dan orang pertama yang bisa masuk ke dalam kolam itu, dia akan sembuh. Orang yang sudah 38 tahun menanti kesembuhan belum mendapatkan kesempatan untuk sembuh. Bayangkan 38 tahun dia datang dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan, dia bisa cepat-cepat sembuh. Tetapi dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, sampai 38 tahun, dia belum sembuh juga. Dia tiap hari, tiap saat, menyaksikan orang-orang yang sembuh satu persatu pulang, meninggalkan tempat itu. Tetapi, dia tidak ada yang menolong. Mungkin orang lain bisa berlari cepat ataupun bisa cepat-cepat masuk ke kolam itu, atau ada keluarganya, temannya yang menolong orang itu bisa masuk ke kolam itu dan sembuh. Tetapi orang yang sudah 38 tahun ini hanya menyaksikan orang-orang yang mendahului dia. Dia di tengah-tengah kerumunan atau keramaian orang-orang sakit di sekitarnya yang sama-sama menderita bersama dengan dia, tetapi hatinya sepi, hatinya sedih, karena tak ada seorang pun yang pernah mengalah dan menolong dia. Ketika Tuhan Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Ia tidak menjawab, "Mau Tuhan," seperti keinginan hatinya. Sebab yang ada di dalam pikirannya adalah orang-orang sudah sembuh lebih dulu dari dia karena ada yang menolong. Tuhan tahu kerinduan hatinya. Kemudian Yesus menyembuhkannya. Tuhan menyuruhnya mengangkat tilamnya. Ketika orang itu mengangkat tilamnya, Yesus mengangkat penyakit dan penderitaannya. Saudara, Tuhan datang memberi pengharapan, kekuatan, dan pertolongan. Pada waktu itu, dalam waktu sekejap, hidup orang lumpuh itu diubahkan. Ia telah berjumpa dengan Yesus yang sanggup menopang hidupnya yang sudah lesu dan juga putus asa. Kita pun perlu berharap pada Tuhan, menanti waktu Tuhan, dan membiarkan Tuhan menolong kita dengan cara Tuhan. Walaupun orang itu mengharapkan dia sembuh melalui bisa masuk ke dalam kolam karena goncangan air, tetapi Tuhan menyembuhkan hanya dengan sabda, "Angkatlah tilammu." Saudara, Mazmur 37 ayat 23 dan 24 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perhatikanlah kata-kata, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak.
Itu berarti bahwa sebagai anak Tuhan sewaktu-waktu kita memang bisa mengalami berbagai kejatuhan dan kegagalan di dalam kehidupan ini. Penyebabnya tentu bermacam-macam, penderitaan, musibah ataupun kejatuhan kita. Ada yang karena ulah sesama kita, ada yang karena dari penyakit yang kita derita, ada yang karena kecelakaan, bencana alam, atau juga bisa karena kesalahan kita sendiri. Bagaimanapun keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Ia akan menyentuh kita dengan kasih-Nya. Mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli terhadap apa yang kita alami, akan memberikan ketenangan dan mengusir rasa takut dari hati kita. Tuhan akan menopang kita. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang lemah karena masalah berat. Tetaplah berharap pada Tuhan. Ia tak akan membiarkan kita tergeletak. Ia tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan selalu memperhatikan kita. Ia memahami apa yang kita rasakan. Kitalah yang sering tidak paham atau tidak sadar akan perhatian Tuhan. Tuhan menolong dengan cara yang tidak kita duga. Tuhan menolong kita lebih daripada yang kita pikirkan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar untuk menanti Tuhan, berharap pada Tuhan, dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan dapat memakai seseorang untuk menolong kita. Tuhan dapat mengutus seseorang untuk menunjukkan jalan keluar ketika kita menghadapi jalan buntu. Tuhan yang telah menolong orang yang telah berbaring 38 tahun di tepi kolam Bethesda, Ia juga dapat menolong kita. Tuhan yang telah mewujudkan pengharapan orang yang sudah putus asa itu, juga dapat memberi semangat baru kepada kita. Mari saudara, kita mengarahkan hati dan pengharapan kita kepada Tuhan saja, karena hanya Dialah yang mampu menolong kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dan menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah harapan kami. Engkaulah harapan kami ketika kami sakit, ketika kami tergeletak, ketika kami putus asa, ketika kami kehilangan pengharapan, ketika orang-orang egois di sekitar kami tidak peduli terhadap diri kami, ketika orang-orang yang kami kasihi tidak mengerti apa yang kami rasakan, tapi Engkau yang maha mengerti. Engkau selalu menolong kami. Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur karena banyak orang yang sudah sembuh dari terinfeksi virus corona. Kami bersyukur karena banyak saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami yang sudah sembuh dari sakit. Tolonglah kami ya Tuhan agar tidak lengah, untuk tetap waspada dan menjaga diri agar tetap sehat. Tuhan, saat ini kami juga mohon kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang masih sakit dan masih dalam pemulihan. Kiranya Engkau sedia akan memberikan kekuatan, pengharapan, pertolongan, dan juga ketekunan untuk terus-menerus mencari kesembuhan. Tuhan, tolonglah juga saudara-saudara kami yang saat ini lemah tubuhnya, terbaring sakit karena usia lanjut. Kiranya Tuhan sedia akan memberikan pertolongan dan hati yang terus bersemangat merasakan kehadiran Tuhan dan merasakan kasih setia Tuhan. Tolonglah juga Tuhan, saudara-saudara kami yang mendampingi keluarganya yang sudah tua, sakit, ataupun lemah tubuhnya. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan penghiburan dan Tuhan juga akan memberikan kekuatan serta kesabaran. Kami ingin berdoa Tuhan, dalam masa normal baru nanti yang akan kami tuju setelah pandemi ini
berlalu. Biarlah Tuhan sendiri akan mempersiapkan kami. Kami rindu Tuhan agar pandemi ini segera berlalu. Dan sekarang pun Tuhan, banyak orang sudah mempersiapkan diri, yaitu persiapan anak-anak yang akan belajar tatap muka ataupun sudah memulainya. Berikan hikmat Tuhan untuk anak-anak, para guru, para petugas, para orang tua, agar tetap berhati-hati dan berharap dengan adanya kerjasama maka pandemi ini cepat berlalu. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang masih menderita dan juga mengalami keterbatasan ekonomi Tuhan akibat pandemi. Biarlah mereka yang masih bergumul, Tuhan sendiri akan mencukupkan segala kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak-anak, biaya kuliah, agar semua dapat bangkit dari keterpurukan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami bersama-sama berdoa, bersama anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti doa keluarga ini. Apapun juga masalah yang kami alami saat ini, baik itu masalah keluarga, masalah kelemahan tubuh, sakit penyakit, masalah-masalah yang kami rasakan sebagai jalan buntu yang susah kami tembus karena kami belum melihat jalan keluarnya. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan pertolongan sesuai dengan waktu Tuhan, rencana Tuhan dan cara Tuhan. Biarlah kami terus-menerus berharap kepada Tuhan. Tuhan, kami menaikkan semua doa kami hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan Juru Penolong kami. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 207. Taat setia, bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia, teguh bersekutu, dengan Engkau ya memimpin besar. Karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus.